Halo guys, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jok. Welcome to Pajero Series. Nah, kali ini kita bahas tentang spuring. Jadi kalau kalian pengen tahu tentang edukasi bagaimana cara spuring yang benar supaya mobil itu enak gak lari-lari setirnya, lalu untuk kaki-kaki juga awet, dan juga untuk settingannya itu supaya nggak makan ban dalam atau luar, terutama di bagian ban depan. Kalian bisa simak video ini dari awal hingga akhir guys. Nah, saya kan update tentang modifikasi di Pajero saya, guys. Nah, kalau kalian ngikutin Pajero seri saya, itu beberapa ada modifikasi lumayan banyak di bagian kaki-kaki, guys. Jadi velgnya itu saya menggunakan velg orinya Mitsubishi, lalu saya kasih spacer adaptor 3 cm keluar. Untuk kaki-kaki udah full spec, jadi menggunakan ISSZ series. Lalu untuk lowering kitnya juga udah saya pasang, stabilizer depan dan belakang juga udah full spec. Untuk ban juga saya barusan ganti dengan Dunlop AT5. Nah, jadi Pajero saya ini habis ini ya, ganti link stabil dan beberapa part kaki-kaki lainnya karena kilometernya udah 100.000. Makanya saat ini harus melakukan spuring supaya setirnya lebih enak, lurus, dan juga bannya itu awet. Bannya itu nggak makan dalam atau makan luar, makannya rata. Nah, kenapa saya mau bikin konten ini? Karena waktu Pajero saya dulu sebelum ganti ban, waktu sempat pendekin ganti sok, saya sempat spuring, tapi bannya itu makan luar. Terus saya ngobrol sama orang spuringnya, itu kenapa sih kok bisa makan luar? Katanya sih memang Pajero punya penyakit kalau spuringnya nggak beres, itu bannya sering makan luar. Nah, kalian pernah nggak Pajero kalian udah spuring tapi makan luar mulu? Nah, kali ini kita akan nanti tanya ke langganan saya, yaitu di Saputra Ban BSD. Nah, itu gimana sih caranya spuring Pajero yang tingginya standar atau yang udah modifikasi, itu bagusnya spuringnya seperti apa? Nanti kalian simak video ini guys. Nah, ini udah sama langganan gua nih, namanya Mas Deden. Setiap kesini saya pasti cari dia nih buat pegang mobil saya, terutama mungkin di bagian kaki-kaki, spuring, finish balance kayak gitu-gitu. Nah, itu kalau Pajero tuh biasa lu settingnya apa aja, Bos? Normalnya aja kok paling, tapi tergantung mobil udah ceper atau belum. Oh, jadi settingan ceper sama enggak beda ya? Beda, pasti beda. Oke. Karena nggak mungkin kita kalau udah ceper ngikuti spek. Oh, jadi kalau ban keluar gini juga settingannya beda ya? Beda lagi, ada lagi. Nah, kalau Pajero bisa disetting apa aja sih? Ya di setting sih ya paling keluar spek sedikit sih, yang penting banyak selalu rata itu aja sih. Oh, maksudnya kan kalau di ribbon kan bisa tuh camber sama Di antaranya itu tiga ya? Chamber, ada toolnya, tool, ada casternya, sama caster. Nah, jadi untuk spek pastinya nih keluar spek. Keluar spek ya. Iya. Nah, kalau Pajero itu kenapa, kan kata lu dulu sering ini ya, makan luar ya, Makan mobilnya luar. ya? Kenapa tuh? Makan luar rata-rata kalau standar pasti. Oh, kalau standar pasti Kalau makan standar luar. pasti rata-rata makan luar. Oh. Gitu. Karena kan dia posisi. Maksudnya standar tuh standar Mitsubishi. Mitsubishi. Oh, itu pasti makan luar Pasti kalau makan kita luar. ngikutin standar Mitsubishi. Iya, makanya kita selalu nggak pernah ikuti standarnya untuk nyadangin mobil tidak makan luar terus. Oh, jadi makannya rata gitu. Soalnya dulu mobil saya guys, itu awal banget dapat mobil ini, itu makan luar guys. Udah spuring tapi tetap makan luar. Nah, akhirnya di setting di sini itu makannya jadi rata. Jadi akhirnya waktu ganti ban 4 ini kalian kan ngikutin video saya ganti ban, itu makannya rata semua guys. Jadi depan itu makannya rata, belakang juga makannya rata. Harusnya spuring yang sehat itu kayak gitu guys, makannya tuh bannya rata guys. Nah, kita akan simak video pengerjaannya. Nah, ini menarik nih guys. Jadi kalau kita ngikutin standar Mitsubishi biasanya gimana, Bu? Kalau standar Mitsubishi kebanyakannya rata-rata di atas
plus 5 sampai 10 sampai 15. Makanya kebanyakannya makan luar terus. Makanya teori di lapangannya rata-rata begitu. Makanya kita balikin menjadi minus. Dan kondisi bannya selalu rata. Oh, jadi kalau minus makannya rata tuh ya? Rata. Jadi keluar enggak, kalau dalam juga enggak. Apa pengaruh dari tekanan angin ya? Kalau dari dealer kan keluar PSI-nya bisa tinggi banget tuh. Kalau tekanan 60 angin, gitu. Kalau tekanan angin berpengaruhnya, kalaupun itu pun ada makan, itu seharusnya kanan kiri ya. Oh, kanan kiri dalam. doang. Luar dalam, iya ya. Jadi memang settingannya seperti itu di Mitsubishi-nya. Nah, minusnya apa kalau di setting minus nih? Setirnya lebih berat dikit ya? Kalau setting minus itu setirnya lebih agak berat sedikit, cuma nggak terlalu berat. Tapi kita buat handling main belok, itu lebih jos, enak. Iya kan, kalau ban chamber ya guys, itu buat belok pasti lebih enak guys. Makanya mobil-mobil balap Mercy gitu dia pasti chambernya minus gini. Iya. Yang penting kita bisa, yang penting kita yang bisa ngitung dengan spek sekian kondisi ban aman. Aman ya. Aman. Nah kalau misal ban AT gini bro, kira-kira settingannya sama atau beda? Tetap sama, nggak beda jauh modelnya. Tapi kalau ban udah seperti ini, paling tahan kuat 2 tahun posisinya gelombang. Oh, ya. Jadi lebih awet yang ban MT ya? MT, ya. Oh, siap. Ban begini pasti paling lama 2 tahun pasti cuma gelombang. Nggak apa-apa lah, yang penting keren. Nah, coba jelasin aja. Nah, ini chambernya udah dapet, cuma terlalu besar. Ya, paling tadi kecilin, karena kalau terlalu besar juga kita takutnya makan ban kan. Ya, bawah aja juga sih udah ceper ya. Iya. Nah, paling turun kalau bisa di bawah 30. Oh. Iya. Jadi ini ntar disamain di bawah 30. Iya. Nah, kalau untuk caster sama tunya gimana? Kalau caster ini terlalu maju, mundurin sedikit, ini harusnya yang maju yang kiri. Oh. Iya, karena mayoritas jalan kita kan begini ya. Dia miring gitu ya. Jadi untuk nahan. Kalau tunya? Kalau buat tunya sih speknya udah masuk. Oh, udah masuk hijau ya soalnya ya. Oke. Nah, jadi kalau kalian itu lagi spuring ya guys, itu sebenarnya kesempatan untuk kalian ngecek kaki-kaki mobilnya. Kalian bisa titip ke teknisinya, Pak, sekalian cekin dong kaki-kakinya itu dalam kondisi aman atau enggak. Karena kadang kayak kemarin ke saya itu link stabilnya itu belum bunyi-bunyi tapi naikannya udah lari-lari. Kadang di tiap mobil itu punya karakter beda-beda ya guys. Kayak di Toyota itu biasa dia bunyi-bunyi dulu. Kalau di Mitsubishi agak beda. Dia setirnya lari dulu baru bunyi-bunyi guys. Makanya kalau nggak bunyi-bunyi kalian bisa minta ke teknisi untuk cekin kaki-kaki. Lalu kalian bisa belanjain partnya dan kalian pasangin sesuai dengan kerusakan kaki-kaki mobil kalian. Tadi kan aku bilang cabaran terlalu besar, sama tunya terlalu miring sedikit, sama casternya kan maju sebelah yang kanan. Ini hasilnya ya, 33/30. Ini lebih maju sedikit. Casternya ini tunya. Jadi standar yang oke itu sebenarnya cambernya ini ya 30-an. Iya, 30. Minus 30. 30-an. Itu kalau buat turun hanya beberapa jari lah. Kalau buat misalkan turun lebih pendeknya 2 jari lagi, dia nggak bakal dapat 30. Paling kecil 1 derajat. Itu pun kalau dapat. Oh, nah kalau tinggi standar berapa tuh? Kalau tinggi standar ya main paling 20, 25. Oh, 20. Ya mirip inilah ya. Mirip-mirip. Nah, terus settingan ininya dibedain nggak? Apa? Settingan kalau standar tuh, berapa, pendek berapa? Kalau settingan tuh kalau misalkan kita main masih standar ya tetap kita normalin. Ini kan masuknya belum ceper-ceper amat, makanya tetap main standar. Tapi dia kalau udah pendeknya sampai 1 jari, sampai ada yang 2 jari kadang-kadang, ini mainnya maksimal 10. Oh, tuhnya. 10. Iya.
Kayak punya kemarin punya Innova kan, nah cepel banget. Nah, makanya main tuh-nya kan kemarin aku kasih arahan kan main tuh kalau bisa di atas 10. Nah, jadi ngejarnya dia biar enggak. Jadi udah chambernya besar 1 derajat, kalau ininya kecil lebih dalam lagi habis. Iya, jadi kalau tuh-nya misalkan dia cuma satu kan ya standar lah ya. Ibarat kata keluar enggak masuk enggak. Tapi chambernya 1 derajat, dia pasti ngikut aus. Tapi kalau misalkan di sininya 1 derajat si chambernya, tuh-nya kalau bisa mainnya 10 sampai 15. Karena buat ngejar tidak terlalu makan dalam. Tuh-nya ngejarnya di luar, chambernya di dalam, timbulnya imbang. Kalau caster? Kalau caster hanya untuk maju mundur aja. Oh iya sama. Tetap maksudnya walaupun tinggi Pajero tinggi standar atau udah dipendekin sama ya? Tetap mainnya dia tergantung chambernya. Oh, tergantung chambernya. Kalau misalkan chamber tembusnya di 1 derajat ya kadang casternya bisa 4, bisa 5, bisa 3 gitu aja sih. Kalau caster yang ikut aja. Oh. Yang lebih komponen kita harus itu si chamber sama tuh. Kalau caster ngikut. Oh, oke. Jadi bila mana di setel caster chamber ngikut, di mana di setel chamber caster ngikut. Nah, sedangkan kita ngejarnya kan nggak biar tidak terlalu makan ban, pasti kita nyarinya di chambernya dulu. Iya. Chambernya udah dapat, baru casternya tinggal ngikutin ya. Nah, gitu loh guys. Nah, sekarang kita akan review hasil spuringnya. Emang tadi habis bongkar kaki-kaki itu pasti setir rasanya nggak enak ya guys, lari-lari gitu. Nah, sekarang udah di spuring, setir jadi lebih precise, lebih presisi, enak, lurus, nggak buang kanan kiri nih tuh. Dan kalau kecepatan tinggi juga lebih enak, setirnya stabil ke tengah terus. Nah, kalau spuring bener ya kayak gini nih guys. Tapi spuring bener itu biasanya dibuktikan oleh waktu guys. Jadi selain enak dipakai, dia juga harus bikin ban awet. Yang saya suka dari spuring di sana itu bannya tuh makannya rata gitu guys. Nah, itu seni ya guys, sebuah seni ya. Nggak semua spuring itu bisa bikin ban makan rata, terutama buat yang udah modifikasi kaki-kaki kayak Pajero saya ini guys. Nah, jadi itu aja untuk konten spuring kali ini. Sampai ketemu lagi di Pajero seri selanjutnya guys. Sampai ketemu lagi.